terjemahan. Sehat itu murah, tetapi sehat itu mahal ketika sehat telah berubah menjadi sakit. Perkenalkan, saya Safrina Putri dari SMK Pura Pekanbaru. Sudah lebih dari 2 tahun pandemi COVID-19 terus menyerang dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus COVID-19 ini sudah mencapai jutaan. Kabar baiknya, banyak juga orang yang berhasil pulih dari serangan virus COVID-19 ini. Mengalahkan virus COVID-19 ini tidaklah mudah. Namun, beragam upaya harus tetap dilakukan oleh para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus COVID-19 ini. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk mengakhiri ancaman virus COVID-19 ini. Di Indonesia, protokol kesehatan ini disebut dengan Prokes 5M. Sudah tahu keadaan apa saja itu Prokes 5M? Berikut saya akan jelaskan apa saja itu Prokes 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu cara efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Jika saya menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, ada pula langkah-langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan membangun fasilitas wastafel di tempat keramaian, seperti halte bus, pasar, maupun di tempat wisata yang ada. Yang kedua, saya akan bekerja sama dengan instansi untuk membangun wastafel agar masyarakat Riau dapat mencuci tangan dimanapun mereka berada. Prokes 5M yang kedua yaitu memakai masker. Pada awal tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan bahwa penggunaan masker hanyalah untuk orang sakit saja, tetapi bukan untuk orang sehat. Seiring bergulirnya waktu karena adanya pandemi COVID-19 ini, perubahan WHO pun mengeluarkan pendapat bahwa semua orang wajib menggunakan masker, baik itu yang sakit maupun yang sehat, saat beraktivitas di luar rumah. Jika saya menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, ada pula langkah yang bakal saya lakukan adalah saya akan menganggarkan APBD untuk pembuatan masker dengan bekerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait. Untuk tujuannya membuat masyarakat mandiri dan juga membantu perekonomian masyarakat. Yang kedua, saya akan mewajibkan kepada seluruh masyarakat Riau agar dapat memakai masker dimanapun mereka berada. Yang ketiga, saya akan bekerja sama dan lebih memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya memakai masker. Karena sampai saat ini masih banyak klaster-klaster baru yang lalai akibat penggunaan masker. Prokes 5M yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol lainnya yang harus dipatuhi adalah menjaga jarak. Seperti yang telah disebutkan dalam Menteri Kesehatan RI bahwa menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dapat menghindari droplets dari orang yang berbicara, batuk, bersin, serta menghindari kerumunan dan keramaian. Dek, tolong jaga jaraknya ya. Jika saya menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, ada pula langkah-langkah yang akan saya lakukan. Saya akan lebih memfokuskan kepada instansi terkait untuk dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menjaga jarak sesuai dengan protokol yang ada. Prokes 5M yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan salah satu prokes 5M yang harus dipatuhi. Ingat, semakin banyak kamu menghabiskan waktu di luar rumah, maka kemungkinan terinfeksi virus COVID-19 pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindarilah kerumunan, terutama bila sedang sakit maupun yang berusia di atas 60 tahun. Karena menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis lebih memiliki risiko lebih tinggi terserangnya virus COVID-19 ini. Jika saya menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, ada pula langkah-langkah yang bakal saya lakukan. Yang pertama, saya akan bekerja sama dengan polisi dan Satpol PP serta masyarakat untuk memantau tempat-tempat tertentu yang dapat memicu keramaian. Yang kedua, saya akan membatasi waktu keluar rumah masyarakat Riau. Yang ketiga, saya akan bertindak tegas kepada
Virus COVID-19 ini bisa berada di mana saja. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan penting yang mendesak, maka tetaplah di rumah. Meskipun kita sehat dan tidak mempunyai gejala penyakit, belum tentu kan kita pulang dengan keadaan yang sama. Jika saya menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, ada pula langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan lebih memfokuskan masyarakat untuk beraktivitas dari rumah saja. Yang kedua, saya akan menyarankan kepada masyarakat untuk menggunakan teknologi yang ada. Besar harapan saya kepada masyarakat Riau agar dapat patuh kepada prokes 5M demi memutus rantai penularan COVID-19 ini. Marilah kita sama-sama menjaga bumi lancang kuning ini dari penyebaran virus COVID-19 agar kita dapat beraktivitas seperti semula. Saya yakin dengan upaya yang saya sampaikan tadi, kita bisa melaksanakan prokes 5M dengan sesuai aturan yang ada. Saya, Safrina Putri, siap menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.